胆敢窥视丹城？惊艳炎华，不换，不知能否割爱？你用异火煅烧它，而是在这些铜锈里。玉灵粉尘。Baru, cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Shoyan sekarang berada di lokasi pasar alkemis yang berada di tempat kompetisi sebelumnya. Lebih tempatnya, lokasi pasar ini berada dekat dari kompetisi tersebut. Dan di sana terlihat Shoyan sekarang telah memiliki lencana alkemis tingkatan 7 menengah yang sebelumnya ia telah berhasil melewati ujian itu. Orang-orang yang berada di pasar juga melihat ke arah Shoyan. Mereka juga kaget karena Shoyan memiliki lencana alkemis tingkatan 7 tersebut, yang di sini mereka juga nggak menyangka bahwasanya Shoyan akan menjadi perwakilan dari keluarga Ye. Mereka sadar kalau Shoyan merupakan menantu dari keluarga Ye, tak menyangka jika keluarga Ye akan memiliki menantu yang sangat hebat. Shoyan dan juga Silan yang mendengar itu merasa malu karena mereka berdua yang telah dianggap banyak orang telah menjadi pasangan. Tetapi di tempat ini Shoyan merasa bahwasanya barang-barang yang dijual pada pasar ini tidak menjual barang-barang yang berharga, kebanyakan merupakan obat-obat biasa. Tetapi Silan memberitahu kepada Shoyan jika Shoyan ingin mendapatkan obat yang lebih berharga, maka Shoyan bisa pergi ke tempat dari pameran alkemis yang berada di tingkatan kedua. Diyakini Shoyan akan menemukan barang berkualitas tinggi di pameran alkemis tersebut. Silan menyarankan kepada Shoyan untuk pergi ke sana, sedangkan dirinya akan berjalan-jalan di tempat ini, mana tahu bisa menemukan barang yang berguna. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Shoyan melihat adanya binatang magis, yaitu kuda Pegasus yang dapat membelah dimensi. Hal ini pun membuat Shoyan dan juga orang-orang yang berada di pasar merasa sangat kaget dengan keberadaan dari hewan itu. Penetua Ye memberitahu kepada Shoyan kemungkinan orang yang memiliki kuda tersebut berasal dari keluarga Dan, yang dimana keluarga Dan sendiri memiliki seorang alkemis yang juga berbakat yang kemampuannya bisa bersaing dengan Cao Yin. Tetapi Shoyan yang mendengar itu tidak mengenali orang yang berasal dari keluarga Dan ini. Sedangkan di dalam kuda itu ternyata keluarga Dan adanya Danchen dan juga Dan Suan. Mereka telah mengetahui keberadaan Shoyan juga. Di sini Danchen masih merasa kaget dengan keberhasilan Shoyan sebelumnya karena telah mampu melewati ujian awal dengan peringkat 7 menengah dengan keberhasilan yang memuaskan. Hal ini membuat Danchen merasa pesimis karena ia merasa kekuatan Shoyan lebih kuat daripada dirinya. Untungnya Dan Suan dengan segera menyemangati Danchen dan lalu mereka pun melanjutkan perjalanan mereka menaiki kereta kuda tersebut. Singkat cerita, Shoyan pun telah sampai di tempat dari pasar alkemis, yang di sini Shoyan disambut oleh penjaga dari pasar alkemis dan bertanya kepada Shoyan barang-barang apa yang sedang dicari oleh Shoyan. Shoyan menjawab kalau ia sedang mencari buah di mendarah, anggur spiritual 10.000 tahun dan juga giseng tulang salju. Mendengar hal itu membuat penetua itu merasa sedikit khawatir karena barang-barang yang disebutkan oleh Shoyan merupakan barang-barang langka. Kemungkinan barang-barang seperti buah di mendarah, anggur spiritual 10.000 tahun tidak berada di tempat ini, tetapi untuk giseng tulang salju kemungkinan masih ada. Shoyan tidak keberatan dengan hal itu, ia pun meminta kepada sang petugas untuk mengantarkannya ke tempat dari ginseng tulang salju. Singkat cerita, sang petugas keamanan itu mengantarkan Shoyan ke tempat dari sang penjual barang alkemis yang disebut dengan Tuan Yan. Tetapi pada toko Tuan Yan ini banyak orang-orang merasa marah kepada Tuan Yan karena Tuan Yan menjual barang-barangnya dengan harga yang sangat tinggi. Tuan Yan sendiri juga tidak peduli dengan komentar mereka yang menganggap kalau barang-barang yang ia miliki memiliki kualitas yang tinggi, maklum jika diberikan harga setinggi itu. Dan tidak lama kemudian Shoyan bersama dengan penetua penjaga telah bertemu dengan Tuan Yan. Penetua penjaga pun memberitahu kalau orang yang ia bawa ini sedang membutuhkan giseng tulang salju yang dimiliki oleh Tuan Yan. Tuan Yan pun dengan segera
mengeluarkan ginseng tulang salju tersebut. Yang di sini Tuan Yan langsung memberitahu harganya, yaitu pil tingkatan 7 menengah. Mendengar hal itu membuat para pembeli lainnya merasa kaget karena benar-benar si orang ini menjual barang dengan harga setinggi langit. Xiaoyan juga sadar kalau harga yang dipatok oleh Tuan Yan sangatlah tinggi dan tidak wajar, apalagi ini merupakan satu ban saja. Tidak mungkin harganya setara dengan pil tingkatan 7 menengah. Tuan Yan pun cukup kagum dengan kepintaran Xiaoyan karena mengetahui kualitas dari obat-obatan. Tetapi Tuan Yan tetap tidak menurunkan harganya karena ia mengatakan kalau ginseng tulang salju ini hanya tersisa satu saja. Harga yang ia patok tidak akan menurun dan jika Xiaoyan tidak mau, maka Xiaoyan diperbolehkan untuk pergi. Xiaoyan merasa kalau Tuan Yan ini memang sangatlah cerdik. Jadinya Xiaoyan pun menunjukkan pil tingkatan 7 tertingginya. Tetapi di sini Xiaoyan tidak berniat untuk menukarkan pil ini hanya untuk pamer saja di hadapan dengan Tuan Yan. Dengan Xiaoyan mengatakan jika memang ginseng tulang salju tersebut tidak bisa diturunkan harganya, maka ia tidak akan mengambil barang itu. Hal ini pun membuat Tuan Yan merasa tergiur melihat pil tingkatan 7 terbaiknya Xiaoyan. Ia pun langsung mencegah Xiaoyan untuk pergi. Dengan di sini Tuan Yan menawarkan barang lainnya sebagai bonus. Jika Xiaoyan mau memberikan pil tingkatan 7 tersebut untuk dirinya, maka dirinya akan memberikan ginseng tulang salju dan juga satu barang bonus yang dapat Xiaoyan pilih sendiri dari barang-barang yang ia jual. Xiaoyan pun melihat barang lainnya yang berada di meja dari Tuan Yan, yang di sini Mbah Tianhuo justru tertarik dengan adanya sebuah lempengan artefak kuno. Mbah Tianhuo pun menyarankan kepada Xiaoyan untuk mengambil saja lempengan artefak kuno tersebut. Xiaoyan mengerti perkataan dari Mbah Tianhuo, ia pun menunjuk barang artefak kuno tersebut sebagai barang bonusnya yang dengan segera Tuan Yan membungkus barang itu untuk Xiaoyan. 这燕老转星了，我这就给小兄弟包起来。铜片看起来有些意思。这燕老转星了。 Para pembeli lainnya melihat ini, mereka semua tak menyangka bahwasanya Tuan Yan akan bisa merubah pikirannya yang awalnya pelit jadi baik seperti ini. Tuan Yan pun memberitahu kepada Xiaoyan bahwasanya alasan dirinya membutuhkan pil tingkatan 7 yang dimiliki oleh Xiaoyan, yang dimana pil itu merupakan pil jantung elemental yang kebetulan ia butuhkan untuk diberikan kepada anaknya yang sekarang mengalami kehambatan dalam pemahaman spiritualnya, membuat anaknya tidak bahagia menjalani hidup ini. Jadi pil tingkatan 7 jantung elemental ini sangat ia butuhkan. Singkat cerita, pertukaran pun telah usai. Xiaoyan mendapatkan ginseng tulang salju dan juga barang bonus yaitu artefak barang kuno sebelumnya, dan juga Xiaoyan memberikan pil jantung elemental tingkatan 7 sebelumnya. Tetapi di saat Xiaoyan ingin mengambil barang artefak kuno tersebut, tiba-tiba saja adanya sebuah serangan kipas tajam yang menghentikan tangannya Xiaoyan. Yang serangan tersebut berasal dari tuan muda keluarga Suan yang bernama Chen Xian. Chen Xian meminta kepada Xiaoyan untuk menyerahkan barang artefak kuno tersebut. Ia akan membelinya dari Xiaoyan dengan harga 2 kali lipat lebih mahal. Tetapi Xiaoyan tidak tertarik. Hal ini pun membuat tuan muda keluarga Suan yaitu Chen Xian merasa tersinggung, langsung menyerang Xiaoyan. Untungnya serangan Chen Xian dapat ditahan oleh Xiaoyan dan juga memukul mundur Chen Xian. Hal ini pun membuat dua bawahan dari Chen Xian yang berada di ranah Dosong tidak terima menyerang Xiaoyan. Untungnya dengan segera Mbah Tianhuo dan juga Yi Xian melindungi Xiaoyan. Hal ini pun membuat mereka semua jadi kaget karena tak menyangka pemuda ini memiliki perlindungan dari ranah Dozun. 怎么还想强抢不成？ 2名斗尊强者， 无可奉告。 Xiaoyan tidak ingin memperpanjang masalah dengan ia berniat untuk pergi dari sana, tetapi dua ranah Dosong dari bawahannya Chen Xian masih mengejar mereka. Mbah Tianhuo dan juga Yi Xian langsung mengancam mereka berdua, yang membuat mereka berdua pun terciut dan tidak berani lagi untuk menghalang mereka. Tetapi di sini Chen Xian masih belum terima. Ia pun menyuruh kepada bawahannya untuk segera mencari tahu latar belakangnya Xiaoyan. Lalu setelah Xiaoyan pergi keluar dari pameran alkemis itu, Penetua Ye sedikit khawatir dengan Xiaoyan yang telah menyinggung pria sebelumnya yaitu Chen Xian. Kemungkinan besar Chen Xian ini memiliki latar belakang yang cukup merepotkan bagi Xiaoyan nanti di masa depan. Tetapi Xiaoyan menenangkan Penetua Ye kalau ia tidak keberatan dengan ancaman itu, dan tidak lama kemudian Xilan telah datang ke tempat mereka, dan untungnya di sini ia mendapatkan barang permintaan Xiaoyan yaitu buah di mendarah. Dengan hal ini pun Xiaoyan telah mendapatkan dua barang penting dari 3 bahan incarannya. Sekarang pun tinggal anggur spiritual
10.000 tahun yang masih tidak dimiliki oleh Shoyan. Lalu Shoyan pun telah sampai di tempat penginapan yang di sini penetua Ye meminta kepada Shoyan untuk beristirahat dengan baik karena besok kompetisi 5 keluarga besar akan dimulai. Singkat cerita, Shoyan bersama dengan Mbak Tianhuo telah sampai di penginapan mereka yang di sini sebelum mereka beristirahat, mereka akan melihat barang artefak kuno sebelumnya yang telah mereka dapatkan. Mbak Tianhuo memberitahu bahwasanya artefak kuno ini sebenarnya bukan incaran mereka, tetapi butiran-butiran yang berada di artefak kuno ini. Lalu Mbak Tianhuo pun memisahkan butiran-butiran yang berada di artefak kuno ini, yang lalu butiran-butiran itu berubah menjadi sebuah bentuk yang disebut dengan butiran roh giok. 玉灵粉尘，这玉灵粉尘在远 Mbak Tianhuo mengatakan kalau butiran roh giok merupakan barang yang sangat langka dan sangat dibutuhkan untuk bisa membuat pil tingkatan 8 ke atas. Tidak hanya itu, butiran roh ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan jiwa, yang dimana kekuatan jiwa sendiri merupakan sebuah metode kuno yang digunakan untuk memurnikan pil, tetapi metode jiwa ini telah lama menghilang. Mbak Tianhuo juga tidak mengetahui informasi lebih detail mengenai metode jiwa. Lalu Mbak Tianhuo pergi dari sana, tetapi Shoyan di sini masih penasaran dengan butiran roh giok ini. Shoyan pun memeriksa butiran roh giok ini yang seketika Shoyan memasuki dunia spiritual, yang di sini Shoyan mendengar adanya perkataan dari leluhur kuno yang mengatakan sebuah metode tertinggi dan juga kemampuan jiwa. 匕首之极，断魂。 Tetapi perkataannya hanya 2 patah kata saja, yang hal ini membuat Shoyan masih penasaran. Tetapi di sini tiba-tiba saja jiwanya Shoyan keluar dari tubuhnya, pergi terbang keluar angkasa, dan tak disangka-sangka malah bertemu dengan nyala api 3000 api pembakaran. Tetapi baru saja Shoyan mengintipnya, tiba-tiba saja adanya sosok dari roh penjaga yang langsung menghentikan Shoyan sambil mengatakan, beraninya kau memasuki batasanku. Yang seketika Shoyan kembali ke tubuhnya dengan perasaan yang begitu tidak enak karena ia mengalami pusing yang amat sakit. Sedangkan di tempat lain kita diperlihatkan adanya 3 penetua, yang di sini salah satu penetua merupakan penetua roh sebelumnya yang menghentikan Shoyan melihat nyala api 3000 api pembakaran. Yang di sini orang itu tampak mengagumi Shoyan karena tak disangka ia mampu untuk melihat nyala api 3000 api pembakaran. Seharusnya orang ini telah memahami kemampuan tingkatan tinggi karena tidak sembarangan orang bisa melihat 3000 api pembakaran, dan kemungkinan juga orang ini akan mengikuti kompetisi alkemis besok. Dan di sini mereka jadi tidak sabaran untuk melihat orang itu secara langsung, yaitu Shoyan. Dan berikut cerita yang akan diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Pada episode selanjutnya kita diperlihatkan Shoyan bersama dengan penetua Ye dan juga Xilan telah sampai di kompetisi utama dari 5 klan besar, yaitu adanya klan Dan, klan Bai, klan Chu, klan Chao, dan juga klan Ye. Klan yang menjadi perwakilannya Shoyan ini. Kita juga diperlihatkan perwakilan dari klan Dan, adanya Dang Zeng dan juga Dang Xuan. Lalu adanya perwakilan dari klan Bai yaitu Bai Yin, serta perwakilan dari klan Chu yaitu Chu Ji. Dan terakhir keluarga Chao yang akan menjadi lawan beratnya Shoyan, dengan di sini Shoyan bertemu kembali dengan Chao Dan, orang yang sebelumnya telah dikalahkan Shoyan di episode sebelumnya. Dan wanita cantik yang berada di tengah bernama Chao Yin, yaitu alkemis terhebat di keluarga Chao. Serta di samping kirinya Chao Ying adalah Chao Shu, orang yang akan mengikuti kompetisi ini. Dan setelah semuanya berkumpul, mereka pun memulai kompetisi. Dengan kompetisi pertama mereka akan mengukur kekuatan alkemis mereka di sebuah monumen menara, yang dimana kekuatan alkemis mereka akan diukur di menara ini. Ukuran ini akan sesuai dengan kekuatan jiwa mereka. Jika mereka mendapatkan poin tertinggi, maka mereka akan menang. Yang di sini kita diperlihatkan semua perwakilan dari keluarga memulai mengukur kekuatan mereka semua masing-masing, termasuk Shoyan yang akan nantinya mencetak rekor pada kompetisi ini karena poinnya yang akan jauh melampaui tinggi daripada semua peserta lain. Lanjut ke kompetisi kedua, mereka akan melakukan pertandingan dengan disuruh untuk mengumpulkan manik-manik logam alkemis sebanyak mungkin. Siapa yang bisa mengumpulkan manik-manik lebih banyak, maka orang itu akan menjadi pemenang. Dan pada kompetisi ini nantinya Shoyan akan lagi-lagi mencetak rekor karena ia mendapatkan manik-manik yang jauh lebih banyak daripada peserta lain, bahkan dalam
dalam sejarah kompetisi Menerapil. Dan lanjut pertarungan final nanti pada kompetisi alkemis ini akan terjadi pertarungan satu sama lain antar para 5 alkemis di atas lapangan pertarungan.